Itu sekitar jam setengah 12. Siang atau malam? Malam. Jadi setengah 12 malam, kan sebelumnya dikasih tahu makamnya ini dia itu mati karena tiba-tiba tanpa diduga sama sekali, pocong itu jatuh di pangkuan kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah mis di sini. Dan kali ini kita udah berhasil menghadirkan lagi nih salah satu narasumber yang bakal bercerita tentang kisah pengalaman horornya. Jadi di cerita kali ini kita bakal membahas pesugihan pocong. Serem gak tuh? Serem banget. Jadi dari cerita ini kita ambil segi positifnya sob, buang jauh-jauh negatifnya. Karena pengalaman orang bisa menjadi suatu pelajaran buat kita agar kita menjadi lebih baik lagi gitu kan. Oke, langsung aja kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo Pak. Siapa namanya nih? Nama saya Syahadat. Syahadat. Masya Allah. Ya, asli mana nih? Asli Malang. Malang. Tinggalnya sekarang di Cibubur. Cibubur. Iya. Malang Jawa Timur nih. Malang Jawa Timur. Oke siap. Dan ini waktu itu kejadian tahun berapa nih Pak Syahadat? Kejadian tahun 2009. 2009. Iya. Nah tadi kan di belakang layar Bapak sempat cerita nih pengen jadi caleg waktu itu. Iya betul. Calon legislatif. Calon legislatif tingkat 2 Kabupaten Malang. Waktu itu pemilu pada 9 April 2009. Oke siap. Menarik. Oke siap. Tahan dulu Pak Syahadat ya. Siap. Kita gibah misteri. Gimana Pak Syahadat kisah pengalamannya nih Pak? Jadi waktu itu pada tahun 2009 itu saya mencalonkan diri sebagai calon legislatif daerah tingkat 2 Kabupaten Malang lewat salah satu partai yang tidak bisa saya sebutkan ya Bang. Iya. Itu dengan bermodal pas-pasan sebenarnya, dengan sedikit simpanan, modal dalam tanda kutip itu simpanan lah. Dalam keadaan nyalek, mau gak mau seseorang itu harus mengeluarkan biaya yang tidak terduga tadi. Akhirnya saya cari pinjaman kanan kiri ke saudara, bahkan ke beberapa rekan. Setelah pencalekan itu saya dinyatakan tidak lolos, Kalah. jadi kurang suara waktu itu. Iya. Gagal itu akhirnya saya bingung dari mana mendapatkan uang untuk mengganti pinjaman yang saya pinjam dari kawan, dari saudara. Itu bingung Bang. Oh iya, buat modal kemarin itu. Iya, untuk modal itu. Dan di situ saya, maaf ya, pernah berpikiran untuk mendonorkan ginjal saya. Maksudnya jual ginjal? Iya. Gila. Di situ saya sudah membuat surat pernyataan, sudah ditandatangani sama istri saya, bahkan sama ibu saya. Ibu saya sambil meneteskan air mata pun saya paksa untuk menandatangani itu. Surat pernyataan itu. Sebelum saya jual ginjal itu Bang, ketemu sama kawan saya yang namanya Ferdi. Oh Ferdi ya. Waktu itu Ferdi ke rumah saya, bilang sama ibu, kemana Bang Syahadat ini? Gitu. Akhirnya ibu cerita dari awal tentang kegagalan saya nyalek, sampai utang saya banyak, sampai akhirnya saya berniat untuk menjual ginjal itu. Di situ Ferdi itu merasa tergugah hatinya untuk gimana caranya menolong saya. Oh iya. Gitu. Itu waktu itu Bapak mau jual ginjal itu jualan di rumah sakit atau perorangan atau gimana? Itu pun saya nggak bisa menjelaskan. Jadi di situ tidak ada kata-kata menjual. Jadi istilahnya donor. Oke. Nah, dalam surat perjanjian itu pun kita tapi ada nggak, uangnya.
Iya, ada uangnya. Kalau tahu berapa itu, Pak? Sekitar 400 juta. Oh, mahal ya? Iya. Oke, lanjut lagi, Pak. Gitu. Nah, Ferdi ini kan di Kabupaten Malang itu tergolong orang yang mampu. Padahal dulunya dia itu ya biasa-biasa aja. Bahkan dia juga pernah jatuh juga. Oke. Akhirnya tanya ke ibu saya, Bang Sadat ini boleh nggak minta nomornya? Akhirnya dikasih sama ibu. Terus menghubungin saya diajak ketemuan sama si Ferdi tadi. Karena dulunya kawan baik, dia akhirnya terbuka tentang sumber dari kekayaan dia. Ferdi itu dulu pernah kesulitan masalah keuangan, terbelilit hutang. Terus dia itu bercerita banyak ke saya bagaimana caranya dia itu sampai bisa sukses seperti ini. Bahkan dia punya showroom motor itu ada 2 tempat. 2 tempat? 2 tempat di Kabupaten Malang. Iya. Terus dia cerita kepada saya dan membuka rahasia besar yang mungkin tidak akan dibuka oleh Ferdi itu kepada orang lain, kecuali orang yang dipercaya sama dia. Nah, ini Bapak ngobrol itu di rumah Bapak atau di rumah Ferdi? Itu di luar. Oh, di luar? Di luar. Di salah satu kafe gitu. Jadi biar nggak didengar orang lain, maksudnya gitu. Lah, ketika Ferdi itu bercerita, ketika menghadapi suatu permasalahan keuangan tadi, dia menjelaskan kepada saya, dia pergi ke salah satu paranormal di daerah Kediri. Ceritanya, dia itu cari, maaf ya, nomor togel, Bang. Oke. Nah, nomor togel Singapura waktu itu yang ada. Dengan melakukan kunjungan ke makam yang mati atau kecelakaan. Gila, serem amat ya. Di makam itu dia diberikan bacaan mantra oleh paranormal itu. Nanti dia akan melihat sesosok pocong. Tugas Ferdi tadi, dia membuka dada pocong ini. Di dada ini nanti ada deretan angka, 4 angka. Itulah yang akan keluar di nomor togel Singapura. Gitu. Sebelum Ferdi melakukan itu, ada kawan lain yang membisiki bahwasanya ketika membuka ini tadi, dadanya pocong itu, tolong disempatkan untuk mengambil tali pocong yang ada di kepala. Iya. Tali pocong yang ada di kepala itu dibawa pulang untuk dijadikan jimat atau disimpan dengan pada malam tertentu dikasih minyak. Oke. Gitu. Kalau saya boleh sebutkan itu minyak jin merah, apel jin merah. Setelah saya diceritain itu, saya tanya dong. Lah terus apa nomor itu dapat? Tali itu kamu kemanain? Kan saya gitu. Setelah dia melakukan kegiatan ritual membuka dada pocong tadi, si Ferdi itu beli nomor togel dan akhirnya keluar. Keluar apa nih? Nomor togelnya sama dengan yang dikeluarkan bandar. Oh, gitu. Tembus gitu maksudnya? Tembus, nomornya tembus, dia dapat modal kurang lebih ya ratusan lah, juta. Nah, dana yang itu tadi dipakai sama Ferdi untuk nutupin hutang, sisanya dia pakai untuk usaha motor itu tadi. Jual beli motor, showroom gitu. Tapi dia menggunakan tali dari pocong tadi. Oh, masih disimpan kalinya? Disimpan untuk biar usaha showroom motor tadi tetap berjalan. Bahkan kalau nggak salah untuk saat ini itu udah nambah lagi. Pada waktu itu sudah 2 showroom, kalau nggak salah kemarin saya dengar itu sekitar 5 udah. 5 showroom. Dia menyarankan saya, daripada kamu menjual ginjal, lebih baik kamu melakukan apa yang seperti saya lakukan. Kata Ferdi gitu. Begitu saya pikir panjang lebar, nggak apa-apa lah, mungkin barangkali ini jalan saya untuk mengatasi masalah-masalah keuangan saya. Terpaksa saya lakukan. Udah buntu tuh ya Pak? Udah buntu. Mau pakai usaha yang lain pun juga udah kayaknya kemana-mana jalan itu udah buntu semua. Jadi terpaksa saya melakukan hal itu.
Setelah dikasih tahu sama Ferdi tadi, saya berpikir begini, Sadat, kalau kamu memang benar-benar mau, saya bantu, saya arahkan, saya kasih tahu lokasi tempatnya orang yang mengantarkan itu tadi. Kata si Ferdi kayak gitu. Udahlah, saya nggak mungkin membuka rahasia besar hidup saya kepada orang yang tidak saya percaya. Kata dia gitu kepada saya. Karena saya udah nganggap kamu ini saudara, kata si Ferdi. Dan jelas kalau saya menganggap kamu orang lain atau orang yang biasa saja, saya nggak akan mengarahkan kamu atau bahkan menjelaskan rahasia besar saya kepada kamu, kata dia gitu. Akhirnya di situ saya berpikir, apakah ini memang jalur yang benar, memang harus saya tempuh, saya gitu. Tanpa pikir panjang, akhirnya oke lah Fer, saya mau. Tapi gini, bagaimana kalau saya mengajak 2 orang lagi yang sama kondisinya dengan saya? Nah, di situ Ferdi agak keberatan. Takutnya apa? Rahasia dia itu nanti terbongkar. Oke. Gitu. Setelah saya beritahu Firman sama Adi. Nah, Firman sama Adi ini ternyata juga kenal dengan si Ferdi tadi. Oh, yang lihatnya Bapak mau ajak ini kenal lama Ferdi. Iya. Ferdi sebenarnya ingin menolong mereka, tapi Ferdi itu masih ragu. Firman sama Adi ini bisa nggak dipercaya? Gitu. Setelah saya meyakinkan, oke lah, mereka mau dan setuju. Lalu saya ke Firman sama Adi menjelaskan apa yang disampaikan Ferdi dari awal sampai akhir, dan mereka pun tertarik untuk melakukan hal itu. Pada hari yang ditentukan, kita berempat dengan si Ferdi tadi diantar ke tempat paranormal itu. Di daerah Kediri. Dijelaskan seperti halnya yang disampaikan sama si Ferdi tadi. Ya udah kalau gitu Pak, kapan kami bisa melaksanakan? Kalau bisa sih secepatnya. Saya bilang gitu. Terus paranormal itu bilangnya, kalau bisa Mas, ini pada malam Selasa Kliwon. Kebetulan tidak lama lagi. Itu si Ferdi ikut Pak? Ikut. Oh ikut. Ikut ngantar aja. Ngantar karena di antara kami bertiga ini kan nggak ada yang tahu selain si Ferdi. Oh iya iya. Nggak ada yang tahu tempatnya si paranormal itu. Terus dengan beberapa syarat yang disampaikan kayak dupa sama bunga gitu, memang itu aja syaratnya. Iya, iya. Kami menuju ke sebuah pemakaman Bang. Itu sekitar jam 11:30. Siang atau malam? Malam. Malam. Jadi 11:30 malam, kan sebelumnya dikasih tahu makamnya ini dia itu mati karena. Berapa orang Bapak berangkat? 3 orang. Firman, saya, sama Adi. Oh, si Ferdi nggak ikut. Ferdi nggak ikut karena dia nggak ikut melaksanakan itu kan. Oke oke. Begitu sampai di sebuah makam, itu kan makam umum, pemakaman umum. Jadi salah satu makam itu yang sudah ditunjukkan itu, kita duduk bersila di situ. Jadi makamnya kan dari selatan ke utara. Yang paling selatan ini Firman, saya, sama Adi. Tugas kita, begitu nanti kita membaca mantra itu terus keluar pocong itu nanti, Firman ini memegang kaki, si Adi ini memegang badannya, saya yang bagian membuka dada dari si pocong itu. Gila ya. Rencananya gitu. Terus setelah kita membaca mantra sekian lama, belum ada tanda-tanda Bang. Situasi masih tetap tenang, apalagi lingkungan di situ mencekam sih, dekat dengan pohon beringin yang besar gitu. Itu si dukunnya itu ikut di situ atau pulang? Dukunnya nggak ikut. Oh nggak ikut. Jadi cuma kita bertiga aja. Iya. Kira-kira 1 atau 1,5 jam mungkin mulai tercium aroma yang tidak sedap, kayak aroma bangkai gitu Bang. Jadi tercium aroma bangkai,
kita sambil mencari di kanan kiri apa, di mana pocongnya. Baunya semakin lama semakin dekat. Jadi kita pun udah nggak fokus lagi ke mantra itu. Kita tengok kanan kiri belakang, takutnya di belakang atau apa. Sedangkan yang kita harapkan itu seperti yang dialamin oleh si Ferdi tadi. Kalau yang dialamin Ferdi tadi, pocongnya kan berdiri, terus langsung disamperin, dibuka kan gitu. Setelah sekian lama kita mencari, nggak ada. Tapi bau itu semakin kuat. Baunya bau apa, Pak? Bau kayak bangkai gitu. Bangkai ya? Iya. Tiba-tiba tanpa diduga sama sekali, dar, pocong itu jatuh di pangkuan kami bertiga. Firman, saya sama Ade. Jatuh di atas pangkuan kami. Belum sempat kita itu berpikir untuk membuka atau apa. Jadi kita istilahnya masih terheran-heran, bukan apa, ini nyata apa enggak. Kita masih berpikir kayak gitu. Tiba-tiba pocong itu bilang, dia bisa nggak bisa minta minyak apel jin merah sama candu putih. Itu ngomong pocongnya? Ngomong. Dengan suara agak pelan gitu. Saya akan memberikan apa yang kamu minta. Tapi saya minta apel jin merah, minyak apel jin merah sama candu putih. Dia bilang gitu. Karena saat itu kita ya gak bawa kan. Ya udah kalau gitu kita lihat besok aja. Terus pocong itu hilang. Berapa meter tingginya itu, Pak, pocong itu? Itu bukan tinggi ya, seukuran manusia biasa. Kita duduk bertiga gini, dari kaki sampai kepala itu menjelojor di atas pangkuan kita. Gitu. Besoknya kita berusaha mencari candu putih sama minyak apel jin merah. Karena dengan biaya yang terbatas, cari pun tokonya juga kita gampang susah sih Bang kayak gitu. Akhirnya kita gak dapat. Gak dapat dan memutuskan untuk ya udahlah, mungkin ini bukan rezeki kita. Akhirnya kita pulang dengan tangan kosong. Begitu sampai rumah, si Ferdi tanya dong, gimana hasil kalian? Saya ceritakan dari awal sampai akhir. Bahkan pocong itu meminta imbalan kayak itu tadi. Si Ferdi cuma terheran-heran. Kok aneh ya, kok nggak seperti saya dulu. Kalau saya dulu langsung saya buka, ikatannya saya bawa pulang, udah. Kita langsung membeli nomor togel itu, dapat sebagian kita buat bayar hutang, sebagian kita buat usaha. Kata si Ferdi gitu. Ya udah, tapi kamu jangan patah semangat dulu, Dad. Katanya gitu. Ya terus gimana, Fer? Apakah ada jalan lain? Nanti kamu saya antar ke seorang paranormal di Malang Selatan. Dia bilang gitu. Benar, saya benar-benar kasihan dengan kamu, Dad. Kalau sampai kamu menjual salah satu ginjal kamu. Dia bilang gitu. Sedangkan saya memang nggak ada jalan lain. Kalau ini gagal ya terpaksa jalan satu-satunya aset saya ya cuma ginjal itu, Bang. Terus pas gagal itu Bapak ke rumah dukun lagi? Iya. Terus? Ganti Dukun. Dukun yang tadi, yang pertama tadi yang ya. Pertama itu. Kita menyampaikan ke dukun yang pertama tadi, kata dukun itu, ya memang itu tergantung apa individu dari pocong itu. Ada yang mereka sukarela memberi, ada yang mereka meminta imbalan, gitu. Ya seperti halnya manusia, ada yang ikhlas membantu, ada yang minta imbalan kayak gitu. Kata dukunnya kayak gitu. Akhirnya si Ferdi menyarankan untuk ke salah satu paranormal di Malang Selatan. Dan itu bukan pocong, Bang. Yang dicari bukan pocong. Apa tuh? Jadi kita jualan sate gagak. Itu yang nyari togel tadi tuh, yang pocong itu masih berlanjut? Itu sudah gak berlanjut. Udah gagal. Udah gagal, akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi ke situ. Gitu. Iya. Setelah Ferdi memberitahu tempat daripada dukun yang ada di Malang Selatan itu, ya udah Fer, saya cari biaya dulu untuk ke sana. Terus Ferdi bilang, ngapain kamu biaya butuh? Udah ini ada saya, tapi saya waktunya yang nggak ada. Kalau uang saya ada, sampai segitunya si Ferdi. Nah terus
Akhirnya kita berdua, saya sama Ferdi itu menentukan hari keberangkatan. Nah, di situ akhirnya kita berangkat membawa mobil ke tempat paranormal itu tadi. Ini si Adi sama Firman ini nggak ikut? Nggak ikut. Jadi cuma saya sama Ferdi aja. Iya. Jadi begitu kita berangkat bawa mobil tadi, kita kan melewati hutan di sana. Tiba-tiba ketika jalan agak menanjak dan di situ kanan kiri udah namanya hutan, Bang. Iya. Walaupun jalannya aspal sih ya. Perasaan saya itu kayak enak banget gitu. Kayak mencekam gimana gitu. Ketika kita melakukan perjalanan tadi, tiba-tiba mobil itu dedet, mesinnya kayak gitu. Dan itu mati. Mati total. Mobilnya mati? Mobilnya mati. Bensin, kelistrikan, normal, tapi mati. Di situ pikiran saya semakin berkecamuk. Apakah saya memang nggak boleh untuk melangkah ke jalur ini? Saya bilang gitu. Udahlah, ini memang manusiawi, kita tunggu aja. Barangkali kepanasan atau apa mesinnya, kata si Ferdi tadi. Ya udah, kita tunggu beberapa menit. Mesin itu coba dinyalain, bisa, Bang. Oh, nyala lagi. Nyala lagi, jalan lagi. Jalan kira-kira masuk ke dalam hutan sekitar 2-3 kilo. Ban belakang mobil kempes. Ada apa lagi ini? Waduh, ini nggak bener ini, Ferdi. Mungkin saya memang nggak boleh untuk menempuh jalur ini. Saya bilang ke Ferdi kayak gitu. Enggak lah, ini manusiawi, namanya juga mobil. Ban bocor apa biasa. Gitu kata si Ferdi tadi. Saya di situ terdiam di situ. Apa memang ini saya nggak boleh untuk menempuh jalur ini gitu. Akhirnya dia si Ferdi tadi betulin ban sama saya, diganti, udah melanjutkan perjalanan lagi. Itu pas jalan siang atau malam, Pak? Itu siang, Bang. Jadi kita berangkat itu sekitar jam 12:30 siang. Nanti diperkirakan nyampe sana itu sekitar sore lah, habis asar gitu, biar santai gitu. Dan diperkirakan si paranormalnya itu udah ada di rumah. Katanya dikhawatirkan itu kalau pagi kan sering ke ladang, apa namanya juga orang pedesaan kan gitu. Dan di situ, Bang, ketika kita jalan itu, lah ini kok masuk ke arah hutan yang jalannya bukan jalan aspal. Saya tanya sama si Ferdi, lah memang orangnya di sini. Ini kan begitu. Emang di sana ada orangnya? Apa ada kampung? Saya bilang gitu. Kata si Ferdi, udah diam aja, nanti juga sampai kok. Ternyata benar. Kita lewat di jalur mobil itu tadi, kira-kira 1 kiloan, mobil berhenti di situ. Kita melanjutkan dengan jalan kaki. Oh, berarti dari parkir mobil ke rumah si paranormal itu masih jauh? Iya, kita jalan kaki, terus di situ nampak satu buah rumah, lebih tepatnya gubuk ya, maaf. Jadi lebih tepatnya gubuk karena di situ pakai dinding dari bambu, nggak ada listriknya, nggak ada apa. Itulah rumah paranormal itu. Jadi dia tinggal sendiri, tanpa anak, tanpa istri. Paranormal itu tinggal di situ. Akhirnya kita memutuskan untuk mendatangi rumah itu. Kita ketuk pintu, assalamualaikum, mbah. Ternyata kakeknya dari samping rumah keluar. Maaf ya, masa orang ini paranormal itu, dia badannya kurus, kering, dan udah tua banget. Ya dalam hati saya, masa orang ini ya, saya bilang gitu. Begitu kami dipersilakan masuk, ya namanya juga di kampung, Bang ya, jadi kita dibuatkan kopi sama si bapak tua tadi. Buatnya kopi bukan, maaf, bukan per gelas gini, bukan. Jadi diambilkan gelas kecil-kecil sama muk, istilahnya daerah sana itu. Muk itu semacam gelas agak besar tapi dari seng, dari besi. Cat lurik itu. Gitu, sama air kendi disediain itu. Nah, terus di situ Ferdi bertanya sama
bapak tadi, gini Pak ya, ini saya ngantar kawan saya, Sahadat. Jadi dia itu terbelit soal hutang. Lah terus tujuan kamu ke sini mau apa? Lah itulah Pak. Jadi kawan saya Sahadat ini ke sini itu mau melunasi hutang-hutang dia, tapi dengan cara yang cepat. Lah terus cara yang cepat yang cara gimana? Ya gini Mbak, kalau saya pernah dengar katanya Mbak itu pernah menjadi perantara untuk jual sate gagak itu. Gitu. Oh iya boleh. Jadi begini, Sahadat panggil saya ya, paranormalnya itu. Jadi di sini yang dibutuhkan itu bukan burung gagak biasa, bukan burung gagak seperti pada umumnya. Jadi yang dicari itu burung gagak gaok. Istilah orang Jawa, burung gagak gaok. Itu burung gagak ukurannya besar, sama matanya itu merah. Jadi yang hitam nggak mau. Kan kebanyakan burung gagak itu warna hitam. Itu dicari yang berwarna merah. Berarti cuma itu aja Pak ya? Saya tanya. Iya cuma itu aja. Untuk kemenyan apa itu barang-barang yang kecil lah. Kata paranormalnya kayak gitu. Yang utama berarti syaratnya itu burung gagak. Burung gagak itu. Gila ya. Karena yang dicari susah termasuk langka, akhirnya saya pergi ke pasar burung Sepelindit yang ada di Malang Kota. Di situ tanya-tanya di situ. Tanya harganya itu semula ditawarinya berapa? 5 juta Bang. Nah mahal banget. Satu ekor. Satu ekor ditawar 5 juta. Waduh, kalau kayak gini otomatis saya gak mampu dong kalau saya sendiri. Akhirnya saya menghubungi si Firman tadi, Firman yang ikut ke Kediri tadi. Iya. Itu Firman saya samperin, saya kasih tahu, Fir, kamu mau nggak ini kita jualan burung gagak ini, nanti seperti yang dulu-dulu itu katanya bisa menghasilkan ratusan juta. Sedangkan saya tanya burung gagaknya itu seharga 5 juta di pasar hewan Sepelindit itu, Fir. Waduh, gimana ya? Kita mengumpulkan uang, bingung. Akhirnya, maaf ya, ini kalau misalkan nambah orang lagi gimana? Untuk patungan beli gagak itu. Ya udahlah, gak apa-apa. Akhirnya disepakati 4 orang. Siapa aja nih? Firman, saya, Karnoto, sama Jahit. Yang Adi tadi tidak ikut. Akhirnya saya sama si Firman yang ditugaskan untuk membeli burung gagak itu. 5 juta itu ternyata masih bisa kita tawar Bang. Kita tawar seharga 4 juta. Kena. Itu burungnya masih hidup atau mati? Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Singkat cerita, berapa Bu ini? 5 juta. Akhirnya kita tawar-tawar jadi 4 juta. Udah. Saya sama si Firman itu kita pulang. Dan burung gagak itu disimpan di rumah saya. Selang 2 hari, kita berangkat lagi ke rumah dukun yang menyarankan beli gagak tadi. Iya. Itu. Jadi kita berangkat itu sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi kita berangkat ke rumah dukun itu. Sama siapa itu berangkat Pak? 4 orang. Jadi yang tadi itu? Iya, saya, Firman, Karnoto, sama Jahit. Berangkat ke rumah dukun tadi. Begitu di rumah dukun tadi, nunggu ternyata orangnya belum pulang dari ladang. Begitu orangnya pulang, kita dipersilakan masuk. Begitu kita dipersilakan masuk dengan membawa burung gagak itu, sama bapak itu dibilangin, pas sekali. Ini malam Jumat Pahing, masuk Masian. Gitu. Jadi masuk untuk acara ritual itu bisa. Kan kita ke sana hari Kamis. Hari Kamis siang. Berangkat jam 9.10 tadi ya. Nah itu nyampe di tempat dukun sore, sama dukunnya disuruh nunggu sekalian. Pada malam harinya kita ke Alas Jonggring Saluko di Malang Selatan, tepi pantai. Berangkat ke hutan Jonggring Saluko tadi dengan membawa gagak, pisau, dan peralatan termasuk arang juga. Karena nanti kita membakarnya di sana. Keanehan yang terjadi pertama kali,
waktu saya menginjak alas Junggring Saluko atau hutan Junggring Saluko itu, pertama kali masuk, saya tanya kepada Firman, Firman, kamu tahu nggak itu apa? Itu kayak kuntilanak gitu. Memang benar ada kuntilanak, tapi diem aja. Tapi si Karnoto sama si Jahit gak melihat itu. Itu Bapak masuk hutan itu jam berapa, Pak? Itu jam 9 malam, Bang. Oh, iya. Jadi jam 9 malam itu, begitu kita memasuki hutan itu, ya itu tadi, nampak sosok kuntilanak. Di seberang kiri saya tanya sama Firman, Fir, kamu lihat itu? Iya lihat, udah cuekin aja. Itu mungkin menggoda kesungguhan niat kita. Ya udah, kita jalan terus. Gak berapa lama di situ ada tiba-tiba loncat di depan saya, Bang. Saya sampai menjerit waktu itu, kaget. Di depan saya ada sosok monyet ini lebih besar daripada manusia. Begitu, wah saya gitu kan. Si dukun tadi langsung memukul monyet itu tadi. Das gitu. Pakai apaan tuh dipukul? Pakai kain. Pakai kain. Iya, kain semacam sorban kayak gitu. Jadi dijebas, ini udah monyet itu terjatuh langsung kabur. Dukun itu tadi bilang katanya monyet itu mau merebut gagak yang kita bawa tadi. Kita melanjutkan perjalanan, ya udah semakin karena dibilangin bahwasanya gagak itu semakin banyak yang merebut. Akhirnya gimana caranya kita menyimpan gagak itu rat-rat. Gak berapa lama lagi muncul ular, Bang. Ular itu sebesar pohon kelapa, Bang. Tapi dia nggak ganggu kita, cuma lewat aja. Ya itu ya siapa sih yang nggak merinding melihat ular sebesar itu? Itu yang lihat siapa, Pak? Semuanya. Semuanya. Jadi 4 orang sama paranormal ini juga melihat posisi ular yang menyeberang jalan itu tadi. Semua melihat. Ini apa gangguan ini termasuk cobaan atau untuk menghalangi kita jalan ke lokasi? Saya bilang gitu. Enggak, Pak, kata si dukun tadi. Ini memang ujian kita. Kalau kita takut terus kita pulang, ya udah kita nggak dapat apa yang kita harapkan tadi. Kita sampai di tempat yang dituju di situ, Bang. Gimana tuh tempatnya, Pak, situasi? Jadi di situ ada sebuah pohon beringin besar, ada 2. Jadi itu namanya pohon kembar. Kalau di sana bilang namanya ringin kembar. Di pohon beringin itu tadi, begitu burung gagak ini mau disembelih, pocong yang waktu saya hadirkan dulu di Kediri muncul di situ, Bang. Pocongnya? Pocong. Terus? Jadi dia nagih minyak apel jin merah sama candu putih. Nagih ke saya sama si Firman tadi. Lah sedangkan saya sendiri mendapat apa dari pocong itu kan gak dapat apa-apa, Bang. Iya. Nomor juga enggak. Bahkan tali pocong pun apalagi gak dapat. Kata si Mbak Dukun tadi, kemanapun saya pergi sama si Firman, dia itu memantau si pocong itu. Akhirnya mengikuti itu, ya udahlah. Maksud pocong itu seandainya saya nggak bisa mencarikan apel jin merah sama candu putih, dikasih gagak itu aja. Maksud pocongnya gitu. Iya. Oh, nggak bisa, Pak. Tolong, Pak. Saya bilang gitu ke Mbak Dukunnya. Iyalah, kamu nggak dapat apa-apa kok dari pocong itu. Akhirnya berkelahi si pocong sama si paranormal itu. Berkelahinya kayak apa sih? Pocong kan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya cuma loncat terus dia pukul apa tiba-tiba di belakang, tiba-tiba depan gitu aja. Oh, gila. Akhirnya dipukul, menghilang pocong itu pakai kain itu tadi. Lebih tepatnya selendang sih ya, kayak sorban tapi agak besar dikit. Gitu. Setelah pocong itu pergi, gak seberapa lama tiba-tiba timbul angin, Bang, di situ. Kita kan sambil bilang gagak, sate gagak kan gitu. Sambil bakar apa sate tadi. Sate tadi dibakar, kita sambil bilang kayak gitu. Tiba-tiba angin besar itu datang, Bang. Dan angin besar datang, kita pun ya tengok-tengok ada apa ini. Tiba-tiba belak. Di antara pohon beringin kembar tadi, itu ada sosok genderuwo, Bang. Tinggi, besar, hitam, banyak bulunya. Jadi dia cuma gitu. Tujuannya mau menakut-nakuti kita, mau merebut si burung gagak tadi. Itu semuanya ngelihat? Semua melihat. Jadi nggak cuma 1 orang, 2 orang.
Karena kita ada paranormal tadi, ya udah kita berani. Gitu Bang. Akhirnya paranormal itu nggak banyak omong. Kamu boleh ambil ini. Maksudnya yang dimaksud ini itu adalah sate gagak tadi. Tapi dengan syarat kamu harus membawa contoh uang ini. Dia membawa uang 100.000, dikasih contoh sama si genderuwo tadi. Kamu harus membawa ini sebanyak mungkin. Nanti baru kamu bisa membawa sate ini. Terus dia pergi. Nggak ngomong, nggak apa, cuma gitu aja. Dia pergi. Ya udah, kita tetap sate, cuma gitu aja. Sate gagak gitu. Keren jualan ya? Iya, kayak orang jualan gitu. Kita menawarkan apa. Gak seberapa lama datang lagi. Bukan sosoknya dulu yang datang. Uang Bang yang datang. Uang ratusan ribu. Jadi uang ratusan ribu itu jatuh di depan kita. Udah, masukin uang itu ke tas plastik warna merah. Sama si paranormal itu disuruh masukin, udah saya bergegas memasukin itu. Penuh Bang, satu tas warna merah itu penuh. Itu kita bawa ke samping, sosok genderuwo tadi muncul. Gitu Bang, sosok genderuwo muncul, ya udah, karena dia sudah memberi uang, akhirnya sate ini bisa dibawa oleh genderuwo tadi. Jadi begitu uang sudah kita rapikan Bang, kita masukkan ke dalam kantong plastik tadi. Dukun tadi, paranormal itu membawa sate tadi ke balik pohon gitu, terus balik pohon beringin itu ya, genderuwo itu nyusul ke situ. Terus tiba-tiba dukunnya balik, udah nggak bawa sate lagi. Nah, udah nggak bawa sate? Udah nggak bawa sate. Sate yang dibawa itu hilang maksudnya? Hilang, jadi hilangnya di balik pohon itu. Apa ditaruh di pohon? Enggak. Kita pun ngecek nggak ada. Jadi kita nyusul dukun itu pun nggak ada. Jadi satenya dibawa ke balik pohon, terus dukunnya balik, bersamaan dengan genderuwonya itu hilang, gitu Bang. Jadi kayak gitu. Udah, akhirnya aman, dan kita beranggapan ini berhasil. Udah, ini berhasil, udah. Setelah mendapatkan uang itu tadi, kita balik lagi ke tempat paranormal itu Bang. Sebelum kita pamit, kita diberi apa ya, wejangan itu nasihat sama paranormal itu, bahwasanya pergunakan uang itu baik-baik dan kalian mantapkan niat bahwasanya ini uang ini untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Akhirnya kita pamit ke dukun itu. Ya udah Mbak, kalau gitu kita pamit dulu. Ini kita mau ya acara lah untuk bagi-bagi uang ini. Dan anehnya Bang, Mbah dukun itu diberi uang itu, minta berapa persennya dia nggak mau. Oh, nggak mau? Nggak mau. Oh. Anehnya itu. Ya. Dukun itu nggak mau. Dia nggak kemilian. Istilahnya kalau orang Jawa bilang itu nggak kemilian barang dari hasil kayak gitu. Nggak mau ngerasain. Nggak mau ngerasain barang dari uang dari hasil kayak gitu. Oh. Seandainya mau ngasih dukun itu ya harus pakai uang yang lain. Oke. Maksudnya uang pribadi gitu. Itu uangnya berapa itu Pak yang dikasih dapatnya itu? Kalau jumlahnya kita sendiri nggak tahu, karena waktu itu kan genderuwo itu memunculkan uang itu, langsung kita memasukkan ke dalam tas kresek warna merah tadi. Oh. Jadi untuk jumlahnya kita nggak mungkin dong kita menghitung, jadi langsung dimasukin aja sebisanya. Pokoknya penuh itu uang itu. Dalam kresek itu kita dobelin biar nggak kelihatan nerawang dari luar gitu kan. Akhirnya setelah kita pamit dari dukun itu, di tengah perjalanan yang kita lewatin tadi, saya berpikir Bang, jangan-jangan ini daun, seolah-olah nggak percaya gitu loh Bang. Oke. Nggak percaya dengan uang sebanyak itu. Oh, ini pas sudah pulang ke rumah nih? Iya. Mau pulang ke rumah. Jadi begitu mau pulang ke rumah itu, dalam perjalanan saya berpikir kayak gitu. Lah si Jahit bilang, kamu jangan mengada-ada, ini udah jelas uang, nggak boleh bicara kayak gitu. Ini yang jelas uang. Iya, ya cuma ingin tahu aja sih. Saya bilang gitu. Karena penasaran dengan apa yang saya ucapkan tadi, akhirnya mereka sepakat. Kita sepakat untuk membuka tas itu Bang. Setelah dibuka Bang, isinya bukan uang. Apa tuh? Daun. Ah, daun? Iya. Daun mahoni yang sudah kering, yang meranggas itu. Di situ kita benar-benar merasa dibodohin.
Apa jangan-jangan ini dukun itu yang menipu kita ya? Saya bilang gitu ke orang-orang. Ah, nggak mungkin lah. Kalau dukun itu menipu kita, mana mungkin dia bisa menghipnotis kita semua dari uang yang segitu banyak jadi daun kayak gini. Ini pasti gara-gara kamu punya pikiran kayak gini, Dat. Oh, saya disalahkan. Jadi salah-salahan tuh ya? Iya, jadi saya disalahkan. Kalau misalkan saya ada tadi nggak berpikir bahwasanya yang di dalam tas tadi adalah daun, mungkin ini tetap uang. Jadi ini kesalahan pada kamu. Saya digitukan. Ya udah. Kalau ini memang kesalahan saya minta maaf. Gimana kalau kita ulangin lagi? Ya udah kita bahas di rumah. Udah, akhirnya kita pulang. Udah pulang dulu lah. Gampang dibicarakan nanti. Soalnya mereka pada kesel. Oh iya. Kesel dengan saya, Bang. Terus pas mereka pulang masing-masing itu duitnya di kemana nih? Daunnya itu? Dibuang, Bang, di tempat saya. Lah buat apa daun gitu? Udah dibuang. Dilemparin aja di depan rumah gitu. Tapi mereka sama kesel sama saya. Iya. Akhirnya besoknya pagi-pagi saya menemuin mereka satu persatu ke rumahnya masing-masing, Bang, untuk meminta maaf. Kalau itu memang benar kesalahan saya minta maaf. Ya udah, mereka satu persatu mulai memaafkan saya. Akhirnya saya ajak mereka kumpul ketemuan, Bang. Gimana kalau ini kita ulang lagi? Tapi dengan catatan jangan sampai ada yang berpikiran konyol kayak Sahadat, katanya gitu. Iyalah, saya minta maaf. Tapi jangan sampai, sekali lagi jangan sampai ada yang punya pikiran konyol kayak Sahadat, berpikiran bahwasanya itu adalah daun, begitu kan, sama si jahit tadi. Ya udahlah. Akhirnya kita patungan senilai 4 juta itu. Akhirnya saya sama Firman, singkat cerita, berangkat lagi ke Pasar Burung Sepelindit di Malang Kota. Buat nyoba lagi? Nyoba lagi. Gila. Akhirnya beli itu bukan 4 juta, Bang. Berapa? 3.600.000. Mungkin dengan penjual yang sama akhirnya di-korting lah ya. Akhirnya beli cuma 3.600.000. Akhirnya setelah kita beli burung itu kira-kira 4 hari saya dan kawan-kawan berangkat lagi ke tempat dukun itu tadi, sambil bercerita keluh kesah kok bisa-bisanya itu nyampe rumah berubah jadi daun itu tadi. Gitu. Terus apa kata dukun itu? Memang jadi gak boleh seperti itu. Jadi kalian makanya sebelum pulang, kalian itu sudah saya peringatkan, jangan sekali-kali berpikiran bahwasanya itu bukan uang. Jadi diniatkan bahwasanya itu adalah uang nyata, itu uang asli. Ya setengahnya dukun itu ya marah juga sih, ya mungkin dia lelah juga kan. Lah terus ini gimana, Mbah? Saya sama kawan-kawan ini akhirnya gimana? Masih bisa kan? Bisa aja. Tapi ya kalian harus janji, jangan sampai berpikir kayak gitu lagi. Iya, kira-kira kapan, Mbah? Kayak gitu. Dihitung-hitung sama dia, akhirnya malam Selasa Kliwon lagi. Kita berangkat. Kita berangkat sore, nyampe di tempat Pak Dukun itu kan masih sebelum maghrib. Berapa orang tuh berangkat di situ? Diulangi, 4 orang lagi. Yang kemarin itu? Yang kemarin itu. Si Ferdi ini nggak ikut yang juragan? Oh enggak. Motor? Juragan motor itu enggak ikut dia. Jadi begitu kita nyampe di rumah dukun itu, dipersiapkan lagi. Dari awal apa. Pokoknya sekali lagi diniatkan bahwasanya itu adalah uang, dan uang. Udah malam, jam 9 malam kita berangkat lagi, Bang. Ke lokasi yang kemarin, di Ringin Kembar itu. Kalau yang pertama kan nampak kuntilanak, kera besar, sama ular besar itu ya. Itu gak ada. Begitu kita mau mendekati Ringin Kembar, pocong itu muncul lagi, Bang. Pocong yang di Kediri tadi. Dia tetap minta apel jin merah sama jantung putih, mintanya ke saya. Waduh, gimana ini? Saya ketakutan juga sih, Bang ya, nggak munafik, saya takut karena begitu seram, suaranya datar, lirih, tapi mencekam gitu, Bang. Sambil baunya juga kayak gitu sih. Kalau kamu nggak bisa memberi saya apel jin merah sama jantung putih, serahkan burung gagak itu kepada saya.
Gitu. Pikiran saya, waduh jangan-jangan kita dihabisin nanti. Akhirnya dukun itu bertindak, udah kamu pergi, disabet pakai selendang itu. Disabet lagi. Iya, disabet lagi, hilang dia. Di saat pocong itu menghilang bang, kami kira udah hilang, gak ada lagi. Begitu kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ringin kembar itu, firman yang ada di belakang sendiri ditempelin sama pocong itu bang. Ditempelin. Jadi pocong itu bukan merasukin, tapi kayak nempel dengan badannya si Firman. Gila. Firman nggak bisa gerak, cuma gini-gini aja. Tolong gitu aja. Anehnya dukun itu mau bertindak ini kayak bingung juga. Dipukul kain itu nanti kena si Firman. Nanti dibiarin Firman malah nggak bisa lepas kan gitu. Jadi cuma tolong gitu aja. Nah, akhirnya coba Pak itu dipakai selendang itu lagi. Cedas, begitu dipukul bukannya kena pocong tapi kena si Firman tadi. Oh, pocongnya ada di belakang itu berdiri. Di belakang, iya. Dempet. Kayak dilem gitu. Begitu dipukul kena Firman lagi, dipukul kena Firman lagi. Wah, di situ suasana makin mencekam bang. Memang tujuannya minta burung gagak tadi. Jadi kita semua bingung bang. Begitu pocong itu gak bisa lepas bang. Dukun itu mukul pakai kain itu kena si Firman. Saya seketika itu juga punya inisiatif untuk menarik kepala pocong itu dari tubuh si Firman tadi. Akhirnya saya bergegas, saya tarik pocongnya ini, talinya lepas bang, tali pocongnya itu. Wah, ini yang saya cari-cari tadi, saya gitu. Terus begitu kena talinya aja, udah yang itu saya tarik dibantu kawan-kawan, akhirnya bisa lepas. Begitu lepas dari tubuh si Firman, langsung sama si dukun tadi dipukul pakai selendang tadi bang. Dikibas lebih tepatnya, di kepret ya. Dikepret gitu pakai selendang itu, das, udah hilang. Tapi talinya masih di saya bang. Tali pocong ini masih di saya, dan mereka nggak menyadari bahwasanya tali pocong ini masih ada di saya. Akhirnya tali pocong itu saya lipat, saya pakai, saya bawa terus. Kita melanjutkan perjalanan ke ringin kembar tadi. Begitu sampai di ringin kembar, seperti yang diharapkan kemarin lusa juga, muncul sosok genderuwo itu yang kemarin menipu kita dengan memberi uang berupa daun itu. Gedenya semua tuh Pak genderuwo itu? Itu kurang lebih adalah kalau 5 meter bang. Merinding pokoknya. Dan itu auranya kayak menyedot aura kita gitu bang. Si dukun itu marah. Kamu kemarin menipu kita. Gitu. Pokoknya bisa gak bisa, kamu harus mencari lagi uang kayak gini. Cari sebanyak-banyaknya. Lebih dari yang kemarin kamu tipu. Kalau yang kemarin, genderuwonya itu kan langsung pergi. Ini enggak bang. Cuma gitu aja. Jadi dia mungkin keberatan, gak mau. Ya udah, kalau kamu memang gak mau, kata dukun itu, kamu pergi. Ngapain kamu di sini? Baliknya si genderuwo mau pergi itu bang. Jadi sambil kakinya itu digeserkan ke tanah, gini, diseret gini, itu ngenain jahit matanya. Masih jahit? Iya, seret das gitu kena matanya. Bahkan maaf ya, cacat matanya dia. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Itu mungkin batu yang sama genderuwo itu dikibas tadi ya, karena mungkin marah atau apa. Itu kena matanya dia. Gitu. Jadi cacat, jadi dia melihat dengan mata satu aja. Mata jahit kena hantam batu tadi, wah dia kesakitan kayak gitu kan, sampai nutupin matanya, aduh gitu aja. Tapi gak ada darahnya bang. Oh, gak ada darahnya? Gak ada darahnya. Nah terus, udah kamu tahan aja dulu, ini nanggung acara ini, saya bilang gitu. Udah kamu tahan aja. Dia akhirnya duduk sendiri bang, si jahit itu sambil megangin matanya yang satu, merintih apapun ditahan sama dia. Gitu. Selang beberapa lama angin datang lagi bang.
angin kencang datang, suasana makin mencekam, apalagi saat itu dibarengin dengan kilatan Bang ya. Nah terus uang lagi jatuh dari atas, itu jatuh uang ratusan ribu. Terus udah kumpulin sama dukunnya gitu kan, udah ngumpulin, kecuali Jahit tadi dia nggak ngumpulin karena masih kesakitan matanya. Begitu uang itu jatuh berserakan gitu, gak tertata, saya ngeluarin kantong plastik yang saya siapkan dari rumah. Kantong plastik seperti yang kemarin yang kita bawa itu, saya ngeluarin satu kantong plastik itu diisi, masih kurang, belum cukup, ngeluarin lagi satu, diisi lagi sama kawan-kawan itu juga, sama si Karnoto sama si Jahit itu. Iya. Akhirnya penuh 2 tas plastik warna merah, kantong itu Bang, penuh. Akhirnya kita dobelin itu, kita ikat, udah kita, ya udah kita sekarang balik dulu. Saya bilang gitu, si dukunnya bilang, jangan, itu nanti bisa hilang lagi. Ini genderuwonya yang mau beli apa nih? Burung gagak ini lo belum datang. Digitukan sama si paranormalnya. Tiba-tiba Bang, wah gitu. Apa tuh? Genderuwo itu. Kalau yang kemarin-kemarin datangnya cuma blek, cuma diem aja lihat. Itu datang dengan gitu. Wah kita semakin mencekam, ini jangan-jangan ngamuk kita kena atau apa kan. Udah kalian tenang aja, kata Mbah Dukun itu tadi. Iya Mbah, diambil sih sate tadi Bang, dibawa lagi ke balik pohon beringin kembar tadi. Jadi dibawa ke balik pohon beringin kembar, hilang lagi Bang. Apa yang hilang nih? Genderuwonya menghilang ke balik pohon itu. Dukunnya kembali dengan membawa nampan kosong. Jadi satenya pun sudah dibawa sama genderuwo itu. Nah, di situ saya teringat dengan keadaan si Jahit tadi. Ternyata dia pingsan Bang. Oh pingsan. Pingsan. Lah, ini pingsan apa tidur? Jahit, gimana sih kamu ini? Waduh, tetap dibangunin model apapun tetap gak bangun. Ternyata pingsan dia. Mungkin nahan sakit yang terlalu itu Bang. Ya. Gitu. Terus entahlah dukun itu memberi apa kayak minyak atau apa ke hidungnya dia, apa akhirnya dia siuman, tapi tetap sambil megangin ini Bang, mata. Waduh, ini gimana kalau matanya ini cacat? Saya terus terang berpikiran kayak gitu Bang. Tapi nggak ada darah, nggak ada apa Bang. Ya udah dia bekap ini aja, ya udah ayo kita balik aja ke tempat Mbah, saya bilang gitu, Mbah Dukun itu. Akhirnya kita berlima itu tadi berangkat ke tempat Mbah itu tadi. Ya udah kalian jangan balik dulu, kalau ini udah malam kalian nginep aja di sini. Enggak lah Mbah, ini karena besok juga si Karnoto sama si Jahit ada keperluan, jadi terpaksa kita balik. Saya bilang gitu. Ya udah, kalau itu memang mau kalian, nggak apa-apa kalian balik. Penting satu, niat kalian yang tadi jangan dirubah dan coba periksakan kondisi si Jahit itu. Jadi dia cuma merintih aja, cuma sambil megangin ini mata Bang. Gitu. Udah kita pulang, bawa mobil, dan di dalam mobil itu sama sekali gak ada keanehan, gak ada hal yang mencekam, gak ada Bang. Itu kalian berangkat balik itu jam berapa itu Pak? Kurang lebih sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Itu kayak cepet aja pulang gitu Bang. Tiba-tiba nyampe rumah, ya udah, Bismillah kita buka. Baca Bismillah tuh bukanya. Iya Bang. Iya, kita masih Islam kan. Bismillah kita buka, dibuka Bang. Kalau yang kemarin daun, ini bukan daun. Ini uang asli. Tapi ini uang 100 rupiah, gambar perahu layar tahun 92. Kondisinya pun ada yang terbakar separuh, seperempat. Pokoknya nggak ada yang utuh. Jadi ada yang terbakar kayak gitu. Nyampe rumah ternyata jadi kayak gitu. Bukan 100 ribuan. Bukan 100 ribu. Padahal tadi kita ngumpulkan itu uang ratusan ribu Bang. Dan di situ kondisi Jahit tetap kayak gitu. Wah ini kita ketakutan Bang. Maksudnya cobalah dilepas atau digembang. Digembang itu di matanya
cuci pakai air bersih, terus dikasih rebusan daun sirih apa gitu kan, barangkali bisa sembuh. Takutnya kan kena kuman atau apa kan, gak bisa bang. Dia tetap gini aja, mungkin karena nahan sakit apa gitu, karena di tanganin di rumah tetap gak bisa, dia cuma gini aja. Kita inisiatif membawa dia ke klinik di Kepanjen, nah, untuk memeriksakan mata si Jahit itu, gitu bang. Begitu kita buka itu adalah uang yang sudah nggak laku, terus itu juga nggak ada yang utuh. Akhirnya kita berdebat di situ, saling menyalahkan dan saling menuduh. Bahwasanya ini pasti kamu yang punya pikiran ini adalah uang palsu atau uang mainan atau uang ratusan rupiah. Pasti kamu. Bukan, saya nggak berpikir. Saya fokus pada uang itu adalah 100 ribuan. Gitu aja. Dan saya secara nggak munafik, saya juga memikirkan kesehatan matanya si Jahit tadi. Orang-orang pun akhirnya kesel, bingung mau nyalakan siapa lagi. Nggak ada yang bisa disalahkan, dan si Jahit pun kondisinya tetap merintih kayak gitu. Akhirnya ya udah, daripada kayak gini dibakar aja dat uang ini. Ya udah, terserah kalian. Saya lebih fokus ke kesehatan kawan saya ini. Saya gitu. Akhirnya uang yang 2 tas plastik warna merah itu dibakar bang. Oh, dibakar? Dibakar. Iya. Ya udah, jadi burung gagak nggak ada apa-apanya lagi, udah dibakar dan nggak dapat apa-apa. Dan yang jelas kita semua kena semprot sama istrinya si Jahit. Oh, kena semprot. Iya. Oh iya, karena matanya itu ya. Iya. Kalian apakan suami saya ini, gitu. Tapi istrinya tahu pak kalau maksudnya kalian tuh berdua pesugihan itu? Gak tahu bang. Nggak tahu. Gak tahu. Istrinya nggak tahu itu. Iya, pergi berangkatnya usaha cuma gitu aja. Usaha cari rezeki cuma gitu. Iya. Lo tahu-tahu istrinya bangun, suaminya udah diperban bang. Iya. Matanya. Siapa yang nggak takut pula? Dan sampai detik ini sekarang pak masih sakit atau udah sembuh total? Nah, besoknya karena saya khawatir dengan keadaan si Jahit itu, kan saya ke situ. Gimana, masih sakit? Iya, masih sakit dat ini. Waduh, gimana? Saya ngubungin kawan-kawan, istilahnya kawan seperjuangan tadi, ke klinik mata, gitu. Ke klinik mata, di situ ada tambahan biaya. Saya menghubungi si Ferdi. Ferdi, bosnya showroom motor tadi. Iya. Akhirnya dibantu untuk kesehatan matanya si Jahit, gitu. Ternyata setelah sembuh bang, apa yang terjadi? Matanya Jahit ini kan kita pada umumnya retina hitam semua. Oke. Ini ada putihnya bang. Oh, maksudnya nggak ada hitamnya, putih semua? Ada hitamnya, tapi di tengah hitamnya ini ada putihnya. Iya. Jadi di tengah hitam ini itu ada putihnya. Dan dia melihat pun tinggal separuh aja. Kayak gitu. Dan disitulah akhirnya saya dan kawan-kawan taubat dan memutuskan untuk tidak melakukan hal mencari uang, mencari harta dengan cara cepat kayak gitu lagi, dan kita tobat, benar-benar tobat di situ. Gila ya. Akhirnya untuk menutup hutang saya tadi, karena yang saya punya cuma rumah bang, akhirnya rumah itu saya jual. Oh, bapak jual? Saya jual untuk nutup hutang, tanggungan. Terus akhirnya saya merantau lagi ke luar negeri untuk cari, ya bikin rumah kecil-kecilan lah gitu. Oh, sempat ke luar negeri pak? Sempat. Kemana waktu itu pak? Ke Malaysia Pak. Oh, Malaysia. Iya. Jadi kayak gitu. Iya. Jadi di situ ada hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Berkeinginan mendapatkan sesuatu yang dengan cara singkat kayak gitu tadi, lebih baik kita mencarinya dengan mencari solusi, mencari jalan keluar itu dengan pikiran dingin dan mendekatkan diri pada Tuhan. Iya. Dan di situ saya nggak jadi yang namanya jual ginjal itu. Nggak jadi? Nggak jadi. Di Berarti situ masih ada ginjalnya nih pak? Masih. Alhamdulillah. Masih. Jadi di situ saya akhirnya memutuskan dengan istri untuk jual rumah. Gitu. Gila sih ya, pesugihan kayak gitu ya. Nah nih Pak Sadat, kan Pak Sadat udah bisa dibilang nyesel gak sih Pak udah ngelakuin hal Iya. itu? Nyesel.
Karena mungkin waktu itu karena ini nih Pak ya, ekonomi dan keterpaksaan atau situasi yang memungkinkan ya. Akhirnya mutusin buat ke jalur yang salah. Dan terus Bapak setelah itu sempat pesugihan lagi atau ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi setelah itu? Tidak, Bang. Enggak sama sekali? Enggak sama sekali. Jadi setelah menjual rumah itu, saya berpikiran bahwasanya semua, dan ini pesan untuk saudara-saudara kita ya yang lagi semua nonton gitu kan. Kalau bisa yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, baik itu perjanjian ataupun apapun, mereka nggak ada yang suportif. Mereka jelas meminta keuntungan kepada kita. Jin dengan makhluk gaib, yang diminta mereka bukan kita membayar mereka, tapi yang diminta mereka itu adalah hal yang paling mahal dari diri kita. Entah anak kita, entah nyawa kita, bisa jadi kayak gitu. Iya. Dan yang paling bahaya adalah iman kita, itu yang paling bahaya. Iya. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Pak Sahadat ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, sekecil apapun, sebesar apapun pendapatan, tetaplah bersyukur gitu kan. Karena manusia nggak ada puasnya gitu. Kalau yang puas itu ada di Kalimantan, Sungai Kapuas. Bercanda. Ya intinya jangan mencari hal-hal yang di luar jalur agama kita gitu. Tetap cari yang apa ya, yang banyak lah, yang dikit yang banyak tapi berkah insyaallah, amin. Ya intinya semangat para pejuang keluarga. Oke, maaf malam ini ya video kali ini mata agak sedikit bengkak-bengkak syahdu karena kurang kasih sayang, kurang tidur maksudnya. Oke, sampai jumpa di kisah nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama, Pak. Mau tanya sekali lagi nih Pak. Iya. Bapak kalau ditongolin pocong yang itu mau Pak? Ampun lah kalau sekarang.